Dewa menyoroti dana APBD milik pemerintah daerah atau Pemda yang masih menggenap di perbankan nilainya fantastis, mencapai 234 triliun rupiah per September 2025. Menurut Purbaya Yudisa Dewa, pemirsa, Pemda yang masih menempatkan dana kasnya di bank-bank besar di pusat justru membuat ekonomi daerah kehilangan perputaran uang dan memperlambat pertumbuhan. Pernyataan itu menuai respon sejumlah kepala daerah yang menyanggah. Lantas, benarkah ada uang daerah yang tidak bergerak, pemirsa? Atau malah ada persoalan lain yang membuat anggaran yang semestinya menjadi pendorong ekonomi daerah itu tertahan. Kita akan membahasnya langsung, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Kemudian juga sudah ada dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse serta Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Dan pemirsa, kami juga telah mengundang sejumlah kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, namun hingga saat ini kami masih terus mengkonfirmasi kehadiran beliau. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, sebelumnya terima kasih sudah berkenan bergabung, ada Anissa di studio. Selamat malam. Baik, luar biasa. Terima kasih. Ini saya mau langsung saja. Mungkin yang pertama saya ingin mengkonfirmasi ke Mas Waben. Mas Waben, mungkin boleh dijelaskan sebetulnya dana ini apakah kas yang memang sengaja disimpan dan akan digunakan kapanpun, atau banyak nih yang kemudian seuzon ya, jangan-jangan memang diendapkan untuk mendapatkan bunga dan sebagainya. Mengapa kemudian jumlahnya begitu besar, begitu fantastis, Mas Waben? Uang pemerintah daerah di bank itu kan ada yang disimpan dalam bentuk giro, kemudian tabungan, deposito, dan ada juga uang dari LUD. Nah, yang biasa digunakan untuk operasional, pembayaran gaji, kemudian juga kegiatan, itu adalah di giro. Karena memang bunganya kecil, tapi praktis untuk keperluan sehari-hari pemerintahan. Dan di situ ada dana yang belum dibayarkan. Pembayarannya itu di akhir tahun. Bisa karena kegiatannya baru di pertengahan atau tahapan tahun. Itulah yang terjadi di provinsi-provinsi yang besar di Jawa Barat, sampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, Pak Mono Anung, bahwa mereka sampaikan ujungnya tetap akan terbuktikan semua gitu. Jadi saya tidak jauh ini ada kecenderungan kepada itu dan sengaja menyimpan deposito. Nah, jika yang ada di Bank Indonesia itu kan dorongan besar yang harus kita lihat berapa giro, berapa di tabungan, dan berapa di deposito. Apabila depositonya besar, nah ini kan perlu didalami. Kenapa angka depositonya besar? Apabila kan sarannya itu melebihi dari angka APBD-nya. Nah, saat ini Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah intensif melakukan pembahasan dengan Bank Indonesia. Kami lakukan komunikasi, kita cek lagi jumlahnya, kita cek lagi besarannya, dan apabila kemudian memang ada hal yang perlu diklarifikasi, ya bisa saja mengundang kepala daerah untuk bisa. Nah, tapi pada itu semangatnya sebetulnya sama. Semangat Menteri Keuangan, semangat Mendagri, sesuai arahan Presiden, agar teman-teman di daerah belanjakan daerahnya itu secara maksimal. Rencananya diperbaiki, jangan sampai gagal daerah, jangan sampai juga ada regulasi yang atas dan sebagainya. Ya, agar tentunya perputaran ekonomi tersebut memang tercapai begitu ya. Nah, tapi kemudian Mas Waben, ini mengapa ada perbedaan data dengan data Menkyu Pak Purbaya yang berasal dari Bank Sentral dengan data dari Mendagri? Sebetulnya selisihnya juga cukup banyak ya, mencapai 18 triliun rupiah. Ada tidak sinkron begitu di sini? Ada dua hal yang bisa menyebabkan data berbeda. Pertama adalah proses pemutakhirannya. Kemendagri ini rasanya paling update karena kita memperbarui data ini tidaknya 3 hari sekali. Jadi kita katanya paling update. Ya, apakah Bank Indonesia dan Keuangan juga settingnya semutakhir ini?
Nah ini kan harus dicek lagi begitu ya. Jadi yang pertama adalah datanya. Kami yakin data yang paling presisi. Kemudian yang kedua, ini kan bisa mencakup semuanya jenis rekening atau nggak masuk LD-nya. Ya, jadi harus kita lihat dulu dari jenis rekeningnya apakah masuk semua atau tidak. Nah, yang disampaikan oleh Bang itu rasanya sudah mencakup semua. Nah, bisa saja berbeda. Yang diambil dari Kemendagri misalnya itu betul-betul dari rekening biro dari daerah. Udah akan terjadi percobaan. Atau belum termasuk juga BLUD. Karena BLUD ini bukan yang kemudian dilaporkan kas daerah ke Kemendagri. Oke, baik. Itu yang menyebabkan kemudian ada perbedaan begitu ya, selisih antara dengan Bank Sentral dan juga Kemendagri. Saya kalau begitu ingin ke Mas Rizal. Mas Rizal, ini kalau dari analisa Anda begitu ya, parkir dana Pemda di bank, apakah kemudian menjadi pola yang memang disengajakankah oleh daerah, kemudian jadi penyerapannya memang sengaja di akhir-akhir tahun begitu ya, Mas Rizal? Apakah kemudian indikasi belanja daerah disebutkan dengan adanya hal ini menjadi tidak efektif, kemudian juga kurang produktif? Apa sebenarnya akar masalah dari sini, Mas Rizal, menurut Anda, sehingga memang dana mengendap di Pemda ini bisa dengan jumlah yang cukup fantastis sekali? Iya, setidaknya ada dua mekanisme yang saling tumpang tindih ya. Pertama berkaitan dengan strategi administrasinya ya, terutama di politik anggarannya, karena ada beberapa daerah yang memang tanda kutip menyimpan dana di bank sampai akhir tahun, ya ada yang likuiditas, kemudian tentu saja memberi ruang dalam negosiasi misalnya ya. Yang kedua, memang terjadi kegagalan secara teknis, di mana proses perencanaan yang terlambat, ya, lelang yang cukup panjang dan birokrasi, ya, dan juga rendahnya kesiapan proyek, ya, membuat belanja menjadi tertunda, ya. Oke, baik. Kalau begitu saya juga ingin tanyakan ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, ini kalau yang kita lihat begitu ya dari pandangan Komisi 2, kalau kita mengutip dari Pak Purbaya kan dana yang mengendap di Pemda ini karena fantastis belanja disebutkan sebetulnya keinginannya bukan karena memang ada hal-hal lain, tapi karena memang cenderung lamban begitu ya untuk kemudian mempergunakan dana tersebut. Apakah ini menunjukkan besarnya dana tersebut ini dari sisi pengawasannya belum cukup optimalkah atau seperti apa menurut Anda? Mbak Anis, memangnya mau disimpan di mana sih duit itu, Mbak? Saya mau sama Bima Arya itu. Apa yang diucapkan oleh Pak Menteri Purbaya menurut saya itu bagian dari pembinaan sekaligus pengawasan pemerintah pusat ya kepada yang biasa kerja kita Kemendagri, dan ada Kang Bima yang kalah begitu seperti. Tapi menurut saya Pak Anissa, yang penting kan disimpannya di bank itu dulu. Ya. Di brankas. Nanti kalau di brankas Pak Boy kan bisa marah-marah itu. Riskan ya kan. Yang kedua disimpan yang ketiga lalu saya tidak perlu lagi kita, kalau orang Jawa bilang ya lebih pikirkan agar dengan uang yang ada yang sudah diberikan oleh APBN dan dengan sumber yang ada dengan uang yang kita miliki, yang kita bisa optimalkan itu apa yang kita lakukan. Nah, menurut saya ada cara bahwa kita adalah negara kita itu negara kesatuan yang didesentralisasi. Iya. Dan lalu di Pemda juga masing-masing entitas, karena kita ini negara kesatuan yang didesentralisasikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu punya urusan, punya tangan ya masing-masing. Dan sebenarnya pemerintah pusat itu urusannya hanya 6. Coba tanya ke Kang Arya Bima itu urusan mutlak. Lebihnya
kongruen itu ada di daerah, di provinsi dan kabupaten. Mestinya duit itu memang harus ada di daerah. Toh yang mau kita makmurkan, mau kita adilkan, mau kita buat maju itu orang daerah, adanya di daerah bahkan sampai di kita. Sehingga ke depan menurut saya Kang Arya, pemerintah pusat termasuk DPR ini menurut saya lebih baik pada fungsi regulasi saja, fungsi pengawasan, fungsi pelaksanaan itu percayakan kepada daerah. Daerah itu sudah bisa juga mengerjakan. Oke. Ya. Ya, Pak Zulfikar, tampaknya kami kesulitan untuk bisa mendengar suara Anda dengan jelas, Pak Zulfikar. Kami mengalami sedikit kendala komunikasi. Saya ingin bergeser. Mbak Anissa ini, mohon maaf. Oke. Kalau begitu sambil kita perbaiki, saya akan bergeser ke Mas Wamen, Pak Bima Arya terlebih dahulu begitu ya, sebelum saya ke Pak Boyamin. Tadi kan disampaikan juga begitu ya oleh Pak Zulfikar bahwa artinya memang Pak Purbaya jangan terlalu mengintervensi begitu dari otonomi daerah agar kemudian mempercayakan saja kepada Pemda begitu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, jika memang hal ini tidak diungkap begitu ya oleh Pak Purbaya, kita tidak akan pernah tahu bahwa memang ada dana yang cukup besar dan juga signifikan begitu ya yang masih belum diserap dengan ekonomi yang real sampai dengan akhir tahun ini begitu ya, menjelang akhir tahun. Mengapa sampai dengan hari ini banyak pemerintah daerah yang belum optimal menyerap anggaran tersebut, Pak Bima Arya, padahal kebutuhan masyarakat dan juga program pembangunan kan terus berjalan begitu ya, Pak Bima Arya, seperti apa? Apakah juga Kemendagri akan segera memanggilkah kepala-kepala daerah yang memiliki dan juga mengendap dana yang jumlahnya cukup fantastis ini? Jelas Kak, bahwa keuangan ini mengingatkan kepada teman-teman di daerah agar betul-betul bergerak cepat untuk membelanjakan uangnya dan menyampaikan juga pesan untuk merapikan persoalan konten. Ya, namun demikian tentu kita harus lebih detail lagi melakukan analisis terhadap angka tadi. Jangan juga kalau digeneralisir angka yang tadi itu kan angka kumulatif di semua provinsi. Ada yang sangat besar dari Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara gitu. Yang pada ujung itu akan terserap juga. Jadi tolong diletakkan dalam konteks proporsional. Ya, jadi jangan sampai kemudian ini menimbulkan kesan-kesan adanya pengumpulan secara besar, masif dan sengaja. Ini kan sebetulnya cash flow saja yang harus dipahami oleh publik. Bagaimana kepada pengelolaan keuangan. Namun bagus juga, Purbaya ini kan kemudian juga mengangkat keperluan agar kepala daerah betul-betul tidak main-main. Yang perlu kita cermati adalah apabila ada angka deposito yang besar di situ, apalagi kalau depositonya itu melebihi angka APBD-nya. Pasti perlu didalami itu, begitu ya. Oke, Pak Bima, yang terakhir akan segera memanggil kepala-kepala daerah kah? Jadi begini, kita sebetulnya sudah punya mekanisme rutin untuk pengawasan, untuk pendampingan dari pengelolaan APBD. Ada sistem informasi pemerintah daerah di Kemendagri yang secara real time. Saat ini pun kita bisa cek daerah ini sudah belanja berapa, kalau ada angka-angka yang perlu untuk dijelaskan. Nah ini biasanya Pak menugaskan tim. Kami ini para wamen berbagi tugas untuk wilayah-wilayah tertentu, untuk ngopenya APBD ini. Kalau belanjanya nggak maksimal, kita dorong untuk belanja. Kalau kemudian angka target pendapatannya juga masih belum sampai, kita ingatkan, kita akan komunikasi. Jadi proses itu sudah ada. Jadi bukan kemudian karena kasus ini kemudian kita lakukan hal-hal yang tidak biasa. Enggak lah. Ini hal yang biasa kita lakukan koordinasi. Namun demikian, sekali lagi sekarang ini Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah kita berkoordinasi dengan Pemda untuk mendalami angka-angka tadi. Sekali lagi, apabila kemudian ditemukan angka-angka yang pendalaman seperti jumlah deposito yang di luar batas wajar misalnya,
Nah, pasti akan minta kepada daerahnya untuk memberikan penjelasan. Untuk kita undang ke memberikan penjelasan. Oke, artinya memang sejauh ini pantauannya belum ada yang kemudian menjadi alarm begitu ya, dan juga tentunya kalau dari Pak Purbaya ini hanya kemudian menegaskan untuk disiplin fiskal kepada para pemimpin daerah begitu ya. Pak Bima Arya, kalau begitu itu menjadi pertanyaan terakhir untuk Anda. Selamat kembali melanjutkan. Ya, silakan. Ya, ini kan alarm. Alarm untuk pemerintah daerah betul-betul serius membelanjakan keuangannya. Dan ini kan alarm juga. Alarm untuk tidak main-main dengan uang rakyat supaya rakyat mendapatkan manfaatnya. Oke, baik. Kalau begitu Pak Bima, terima kasih banyak atas update-nya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya masih akan melanjutkan dialog pemirsa bersama dengan narasumber yang masih bergabung. Masih ada Pak Boyamin, kemudian juga Pak Rizal dan juga Pak Zulfikar. Saya ke Pak Boyamin ini dari tadi begitu ya. Pak Boyamin, meskipun begitu ya tadi Pak Bima Arya memang menyampaikan sebetulnya ini masih dalam ranah yang wajar begitu ya. Tapi kalau menurut Anda seperti apa? Apakah kemudian dana dari pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai ratusan triliun rupiah dari perspektif anti korupsi? Apakah kondisi ini bisa disebut sebagai bentuk maladministrasi kah, atau bahkan mungkin ada indikasi penyalahgunaan wewenang kah Pak Boyamin, karena memang anggaran publik ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya Pak Boyamin? Ya, banyak pertanyaan. Sekarang sisa atau duit mengendap pemerintah pusat berapa? Ya. Buka dong. Jangan kemudian yang daerah aja gitu. Kalau fair ya Pak Purbaya juga buka berapa di kementeriannya yang masih mengendap. Juga kementerian yang lain, kementerian PUPR berapa yang mengendap. Kementerian teknis yang lain berhubungan segala macam berapa yang mengendap. Itu fair gitu. Kedua, bahwa isunya ini kan sebenarnya adalah pemotongan dana daerah hampir sampai 60%. Alasannya di daerah dikorupsi, di pusat memang nggak dikorupsi. Udah proyek BTS Kominfo korupsinya 80%, anggaran 10 triliun dikorupsi 8 triliun. Ya, jadi ini menurut versi saya ini menjadi tidak efek sebenarnya. Pak Purbaya pun menyampaikan ini. Apakah di pusat tidak ada korupsi? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan saya aja, mudah-mudahan segera dijawab Pak Purbaya besok. Tapi sisi lain begini, kalau toh itu dianggap pelanggaran, ya karena apapun dana itu harus segera disalurkan. Ini memang bulan pertengahan Oktober loh, bentar lagi sudah November, Desember. Ya saya menuntut pemerintah daerah segera dibelanjakan, pemerintah pusat pun segera dibelanjakan. Karena kita itu silpa atau sisa anggaran di akhir tahun itu besar. Bahkan di Kabupaten Bojonegoro itu sampai 2 triliun itu silpa. Karena apa? Ya memang dia dapat dana bagi hasil dari blok cepu besar. Tapi kalau silpa sampai 2 triliun itu kan ya memang perlu ditegur. Jadi ini saya yakin pada posisi inilah, kalau dianggap korupsi ya belum tentu. Nanti kalau dibelanjakan untuk proyek tapi dikorupsi juga malah lebih salah lagi. Sebenarnya ini kalau toh ada bunga, itu kan masuk kepada kas daerah juga. Tapi memang dulu ada dugaan permainan-permainan bahwa dari deposito semalam, kalau istilah zaman Orde Baru ketika saya DPRD Solo 97-99 itu ada istilah bunga deposito semalam, one night. Nah itu sebagian memang masuk kantong pejabat oknumnya. Nah kalau ini sekarang apakah masih ada? Nah itu justru yang harus ditindaklanjuti sekarang. Pengendapan ini apakah menimbulkan manfaat? Misalnya, ya kadang-kadang kalau level-level tertentu ini diskon atau bunga yang lebih besar yang diam-diam diberikan kepada oknum di daerah. Atau dibentukkan entertain misalnya begitu, hadiah mobilnya yang baik juga, bukan hanya sekedar kunci mobil. Ini memang semua harus dibuka lah. Dugaan-dugaan penyimpangan dibuka dan pada posisi ini tata kelola yang baik ya memang awal-awal tahun, pertengahan tahun itu mestinya udah habis. Jangan sampai istilah dulu Bu Sri Mulyani itu kan juga ada Bandung Bondowoso. Capaian di bulan Oktober itu hanya 30%. Tiba-tiba November, Desember bisa sampai 30%. Baik Pak Boyamin, saya ingin ke Pak Rizal. Terakhir Pak Rizal, ini kalau kita lihat setiap tahunnya selalu ada peningkatan begitu ya dari dana yang mengendap. Dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai ratusan triliun rupiah. Seberapa besar kemudian potensi yang hilang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal akibat dana tersebut tidak segera dibelanjakan? Silakan.
Ya, saya kira dana Munda kan cukup besar ya, katakanlah 233 triliun begitu ya. Kalau kita ambil saja lokal multiplier untuk fiskalnya ya, katakanlah kita ambil skenario 0,7 misalnya begitu ya, dengan skenario hati-hati gitu ya atau moderat gitu, maka kita bisa katakan ini sih 234 triliun dikalikan dengan 0,7 ya. Jadi kisaran sekitar 163 triliun gitu ya. Oke. Artinya ada potensi output yang hilang ya. Dan besaran ini tentu saja memicu tekanan terhadap permintaan lokal. Misalnya menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan penggunaan bahan lokal, yang memutar usaha mikro, kontraktor, daerah, dan belanja juga tertunda. Sehingga supply chain lokal, UMKM, dan penghasilan ya rumah tangga tentu tereduksi ya. Dan ini tentu berakibat pada output dan pendapatan asli daerah yang kedepannya juga terpengaruh. Untuk itu maka akan berpengaruh terhadap pembentukan produk domestik regional ya, yang notabene secara agregat mempengaruhi PDB nasional. Baik. Oke, baik. Artinya memang sebetulnya dari persoalan ini bukan kemudian siapa yang salah menghitung, begitu ada ketidaksinkronan antara data, akan tetapi kita menginginkan agar kemudian dana-dana tersebut bisa benar-benar berputar di perekonomian real masyarakat. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga update maupun pandangannya Pak Zulfikar, kemudian juga Pak Boyamin maupun juga Pak Rizal. Terima kasih banyak atas informasinya. Salam sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas. Sama-sama.